Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan dosen Undiksa resmi sebagai PNS, Rektor tekankan komitmen dan dampak nyata. Kiprah inspiratif alumni Undiksa, Putu Pandu Setiawan ciptakan wine nol alkohol. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Puluhan dosen Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima surat keputusan SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, sekaligus mengikrarkan sumpah jabatan pada Selasa 3 Juni 2025. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mendorong seluruhnya untuk keluar dari zona minimal dan mampu menjadi dosen yang memberikan dampak nyata. Sebelum saya mengambil sumpah, saudara, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? SK tersebut diterima oleh 52 dosen, yang dimana mereka merupakan bagian dari formasi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024, dan kini bertugas di berbagai program studi di lingkungan Undiksa. Pada kesempatan ini, Rektor Undiksa Prof. Lasmawan menyampaikan pesan mendalam penuh makna terkait profesi sebagai dosen. Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah momentum sakral yang harus dimaknai sebagai komitmen seumur hidup. Pertama, saya berharap Anda semua yang baru hari ini dilantik sebagai PNS, sesegera mungkin melanjutkan studi ke S3. Karena kita punya program 2030 Undiksa Zero Magister. Kalau ada dekan yang menghambat Anda untuk studi lanjut, laporkan pada saya. Atau laporkan pada Pak WR1, atau WR2, atau WR3. Karena kalau sebagai dosen, magister itu adalah syarat minimal. Flat. Saya tidak ingin memiliki sumber daya yang berstandar minimum. Undiksa ini butuh manusia-manusia yang kompeten, yang bukan bermain pada zona minimal. Tapi kalau bisa kita bermain pada zona optimum. Lebih lanjut, ia menyampaikan 3 pesan utama kepada dosen muda. Pertama, mendorong seluruh dosen untuk segera melanjutkan studi ke jenjang doktoral dengan memilih program studi atau keilmuan yang sesuai dan mampu mendukung peningkatan kapasitas program studi di Undiksa. Hal ini sejalan dengan program Undiksa Zero Magister 2030 yang menargetkan seluruh dosen minimal bergelar doktor. Kedua, ditegaskan bahwa dosen Undiksa wajib tunduk dan patuh pada seluruh regulasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar seluruh dosen berdomisili di Bali dan menjalankan kewajiban mengajar secara langsung, bukan daring dari luar daerah. Ketiga, Undiksa sedang bersiap menuju status perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Untuk itu, seluruh sivitas akademika diminta mulai membangun pola pikir yang berorientasi pada kemandirian dan inovasi. Dengan pengangkatan ini, para dosen baru resmi menjadi bagian dari keluarga besar Undiksa yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan universitas. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Tim tenis Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar latih tanding bersama komunitas tenis diaspora Singapura pada Sabtu 30 Mei 2025 di lapangan tenis kampus Undiksa Singaraja.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju ajang bergengsi LPTK Cup 2025 yang akan berlangsung di Universitas Negeri Medan. Pertandingan berlangsung meriah dan penuh semangat, menampilkan nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Selain itu, juga ada atlet tenis dari Pelti Buleleng yang turut ambil bagian menambah daya saing dan semarak laga yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, yang menyampaikan bahwa pertandingan ini bukan sekedar mencari kemenangan, tetapi sebagai ajang menjalin keakraban dan menikmati permainan tenis dengan gembira. Selain itu, juga sebagai bagian persiapan Undiksa menuju LPTK Cup. Kita menjalin persahabatan dalam rangka kedatangan teman-teman dari Singapura untuk bermain tenis, dan ternyata lawan-lawan yang kita hadapi luar biasa, semangatnya tinggi dan selalu memberikan perlawanan yang bagus. Nah, ini sebagai ajang untuk persiapan tim LPTK sebenarnya. Sehingga hasil ini kita pakai bahan untuk evaluasi lah. Bagaimanapun kita harus selalu konsisten dalam berlatih untuk menghadapi event-event berikutnya, karena tenis sekarang di Indonesia sangat-sangat luar biasa perkembangannya dan juga menjadi olahraga yang bermasyarakat. Harapan kami ya tenis Undiksa selalu harus berlatih giat, bermain dengan bagus sehingga kedepannya menjadi kekuatan yang memang selalu disegani oleh kawan-kawan. Selain melalui latih tanding ini, Undiksa juga sudah merekrut atlet dan kini tengah mengikuti pemusatan latihan. Sementara itu, Ketua Rombongan Diaspora Singapura Eko Kusuma Suryansah mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat dari Undiksa. Ia menjelaskan, rombongan yang hadir terdiri atas komunitas kecil tenis di Singapura yang dihuni oleh para profesional dan alumni dari berbagai daerah di Indonesia. Prinsip yang diusung adalah berkumpul, bermain tenis dengan fun, dan menjaga kesehatan bersama. Kesempatan bermain bersama Undiksa, apalagi dengan turut sertanya pimpinan rektorat, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan baginya. Eko juga menambahkan, pemilihan Undiksa sebagai mitra tanding bukan tanpa alasan. Salah satunya karena timnya sangat diperhitungkan laga LPTK Cup. Ternyata tim Undiksa sangat kuat Pak bagi kami Pak. Yeah. Dan ini sebuah kepercayaan dan sebuah kebanggaan bagi kita semua ya Pak ya, dari Singapura diperkenankan untuk bisa bermain bersama dengan tim Undiksa, termasuk juga pimpinan rektorat turut serta dalam kesempatan ini. Ini sebenarnya merupakan kebanggaan, kehormatan bagi kami semua Pak. Terima kasih buat tim Undiksa. Untuk bagi kami memperoleh referensi dari UI dan dari teman-teman yang lain bahwa tim Undiksa sangat kuat dan kelihatannya cukup ramah untuk menyambut kita semua. Makanya kemudian kita memilih Undiksa sebagai partner untuk selalu menjalin silaturahmi. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang persiapan, tetapi juga mempererat hubungan antar lembaga serta membuka peluang kolaborasi ke depan, baik dalam bidang olahraga maupun jejaring alumni. Pertandingan tenis ini juga dirangkaikan dengan sharing pengalaman tentang cara mencari pekerjaan di Singapura yang melibatkan mahasiswa Undiksa, khususnya penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Swastiastu, Wok.
Swastiastu. Gos, ampura, Driki nak sampun mengurangi penggunaan plastik. Iya, adik itu mau menapa yang ada bunga jadi? Dan lalu Gos, nak menurut Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, nak dadi nih anggo wadah bunga Gos. Ini yang mau. Yang kemesak kalau ngalih tirta apa mau yang mau senada plastik. Nah ini lah dia anggo berkali-kali nas tirta Gos. Wis cerdas Doraemon lah mbak ah. Oh. Ikutin nih. Mih apa Gos anggap kan sedar majak nyama. Semua mbak suksma. Ini marah aja mecarang luwe, bengkong saja sing dadi orain. Kan ben mau. Di samping Iraga harus mengurangi sampah plastik, sing dadi masih ngutang lu ngawang nawang. Tuh tinggalnya himbauane. Ngiring ngepepira pelemahan jagat Bali ne emang deresek majaring prati sentanane ne Wekasan. Duaning saking penglimbak alit Iraga Presiden muatan tim benjang ka Wekasan. Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan yang bertindak sebagai pembina mengajak untuk menjadikan Pancasila sebagai lonceng kejiwaan bangsa. Upacara yang diikuti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ini berjalan khidmat. Rektor Prof. Lasmawan menyampaikan pentingnya momen 1 Juni sebagai pengingat dan peneguhan terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran dalam upacara bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk empati, simpati, dan partisipasi aktif sebagai warga negara. Kita sebagai bangsa Indonesia memperingati dan menegaskan diri atas kelahiran ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Sehingga tanggal 1 Juni merupakan lonceng jiwa bagi setiap insan manusia Indonesia untuk selalu menyadari dan menyadarkan dirinya tentang betapa luhur dan bernilainya Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Lonceng kejiwaan itu sebagai masa depan, harapan bangsa kita untuk senantiasa terus menggaungkan dan mendalami serta mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita sebagai manusia. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap ruang napas kita sebagai manusia. Lebih lanjut diungkapkan bahwa tanggal 1 Juni bukan hanya hari lahir Pancasila, namun juga momentum penegasan bahwa bangsa Indonesia memiliki dan mengakui ideologi nasionalnya. Ia mengajak seluruh sivitas akademika untuk menumbuhkan prinsip hidup yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian. Sebagai institusi pendidikan, Prof. Lasmawan menegaskan Undiksa memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mencetak lulusan secara administratif, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas mahasiswa melalui pembiasaan nilai-nilai luhur Pancasila. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini yang sejatinya jatuh pada hari Minggu 1 Juni juga dijadikan momentum untuk mengajak seluruh komponen Undiksa untuk terus bergotong royong menjaga persatuan dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah menetapkan target zero magister bagi dosen tahun 2030. Mendukung hal tersebut, dilaksanakan fokus group discussion FGD bertema tata kelola dan mekanisme pelaksanaan tugas belajar yang melibatkan para dosen dari berbagai fakultas. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 5 Juni 2025 di ruang Ganesha 3 Rektorat Undiksa.
Dadah. FGD ini menghadirkan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia OSDM, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Dr. Bimo Widyo Andoko, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Biro OSDM, Dr. Solehudin, serta Clara Megantari. Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa. Ia menyampaikan bahwa Undiksa menargetkan capaian zero magister bagi dosen pada tahun 2030. Artinya, seluruh dosen Undiksa diharapkan telah menyandang gelar doktor pada tahun tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai tata kelola dan mekanisme pelaksanaan tugas belajar menjadi sangat penting, karena proses peningkatan kualifikasi akademik dapat berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Berkaitan dengan tugas belajar, karena memang betul kami ada beberapa staf dosen yang melakukan tugas belajar maupun yang mandiri maupun dibiayai, ada SK-nya yang belum keluar, sehingga kita akan segera memprosesnya untuk bagaimana ini adalah kepentingan untuk kita bersama. Perlu juga Pak Biro sampaikan, kami di Universitas Pendidikan Ganesha selalu memberikan beasiswa kepada dosen maupun tendik kita yang mau meningkatkan kualifikasi, baik itu S2 maupun S3. Dan ini merupakan program Bapak Rektor yang sangat luar biasa, sehingga untuk bagaimana tendik itu bisa meningkatkan pendidikannya, apalagi dosen. Dan kemarin karena ada efisiensi, memang pemberian beasiswa tersebut memang akan dihentikan, namun rasanya setelah ada relaksasi, teman-teman yang mau lanjut silakan program dengan baik, sehingga bantuan-bantuan beasiswa itu akan kami tetap fasilitasi. Prof. Artanayasa juga menyampaikan bahwa Undiksa menyiapkan dukungan dalam bentuk bantuan pendanaan bagi dosen maupun tenaga kependidikan yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap berdaya saing secara nasional maupun internasional. Dalam sesi pemaparan, para narasumber menekankan pentingnya pengelolaan tugas belajar secara profesional dan berintegritas. Disampaikan bahwa tugas belajar dapat difasilitasi melalui berbagai skema beasiswa, seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI, maupun beasiswa luar negeri lainnya. Bimo Widyo Andoko menekankan bahwa tugas belajar bukan sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak signifikan terhadap mutu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa terdapat konsekuensi tegas bagi dosen yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya selama masa tugas belajar. Oleh karena itu, kesiapan mental, administrasi, dan komitmen akademik menjadi syarat utama bagi calon peserta tugas belajar. Melalui kegiatan FGD ini, Undiksa berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait peraturan, skema pendanaan, serta tanggung jawab dalam menjalani tugas belajar. Dengan demikian, transformasi kualitas sumber daya manusia di lingkungan Undiksa dapat berjalan dengan optimal, mendukung pencapaian visi universitas. Kesana itu sebenarnya berkas semua Bapak Ibu di Liputan Ganesha TV melaporkan. Bapak Ibu.
Inovasi membanggakan datang dari alumni Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Putu Pandu Setiawan, lulusan jurusan Pendidikan Kimia dan Kimia RPL, yang sukses menciptakan produk wine 0% alkohol bernama Bulde. Produk tersebut merupakan hasil pengembangan riset dan kepedulian sosial yang dilakukannya berkolaborasi dengan akademisi Undiksa untuk mengolah limbah buah anggur yang ada di Buleleng yang harganya seringkali anjlok ketika panen raya tiba. Produk Bulde kini telah menjangkau pasar nasional hingga diminati pasar ekspor. Mengusung konsep minuman sehat dan halal, Bulde hadir sebagai alternatif wine tanpa efek memabukkan, menjawab kebutuhan konsumen muslim dan masyarakat umum yang peduli kesehatan. Sejak 2013, Pandu menekuni praktik kimia di kampus, khususnya fermentasi dalam kimia organik. Pengalamannya di berbagai kegiatan seperti karya tulis ilmiah, program kreativitas mahasiswa PKM, dan program hibah bina desa PHBD menjadi pondasi lahirnya inovasi ini. Pada 2017, melalui kegiatan pengabdian masyarakat di agrowisata anggur Desa Banjar, Pandu menemukan permasalahan saat panen raya. Harga anggur merosot dan hasil panen kerap terbuang. Dari sinilah ia mengembangkan 10 varian olahan anggur, salah satunya wine tanpa alkohol. Nama Bulde sendiri merupakan singkatan dari Buleleng dan de-alkoholik, menegaskan asal-usul dan identitas produknya. Proses pembuatannya menggunakan teknik fermentasi ganda dan evaporasi khusus yang dikembangkan sendiri untuk menghilangkan kandungan etanol sehingga aman dan halal untuk dikonsumsi. Di PKM dan juga yang paling penting itu di PHBD, waktu 2017 itu kami melaksanakan pengabdian masyarakat yang mengangkat terkait dengan agrowisata anggur di Desa Banjar. Nah, dari pengabdian masyarakat itu terciptalah ide membuat salah satu olahan dari buah anggur, karena kita tahu anggur itu ketika pasca panen berlebih itu tidak ada harganya, bahkan cenderung menjadi limbah. Iya. Ketika di jalan raya kita temukan harga anggur anjlok ketika panen raya itu paling dihargai 3.000, 5.000 dan bahkan tidak laku, dan harganya itu dipermainkan oleh tengkulak. Maka dari dasar itu kita membuat inovasi berupa olahan produk daripada buah anggur ini menjadi 10 macam produk. Oke, 10 macam produk. Dan di 10 macam produk itu semuanya ada ciri khasnya, termasuk daripada wine-nya itu 0 alkohol. Oke. Saat ini, Bulde telah dipasarkan ke berbagai wilayah seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Total penjualan telah mencapai lebih dari 5.000 botol dengan pemasaran melalui e-commerce, WhatsApp, serta kerjasama dengan hotel-hotel melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Dibantu program perusahaan pemula berbasis riset PPBR dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bulde sedang dalam tahap penyelesaian legalitas seperti uji BPOM, sertifikasi halal, serta badan hukum usaha. Proses produksi juga mulai stabil, yakni sekitar 300 botol per minggu dari 30 sampai dengan 50 kg anggur segar. Tak hanya fokus pada produk, Pandu menggandeng petani lokal di Seririt, Banjar, dan Lokepakse untuk penyediaan bahan baku. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek ekonomi berlapis atau multiplier efek bagi masyarakat sekitar. Pandu pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada dosen sekaligus mentornya, Dr. Nyomantike, yang telah banyak memberikan dukungan sejak masa kuliah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sebagai upaya untuk menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melakukan sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat melalui para akademisinya. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan oleh Dr. Iputu Sukma Kurniawan, dosen program studi akuntansi yang menginisiasi pengabdian mandiri dengan menggandeng BUM Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng,
sebagai mitra. Pengabdian yang dilakukan ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goal SDGs desa. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus menunjukkan komitmennya dalam menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat. Salah satunya melalui program pengabdian kepada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan oleh Dr. Iputu Sukma Kurniawan, dosen program studi akuntansi yang menginisiasi pengabdian mandiri dengan menggandeng BUMDesa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng sebagai mitra. Dalam kegiatan ini, Sukma Kurniawan mendorong optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa BUMDesa berbasis akuntansi keberlanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan usaha desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Jadi memang akuntansi keberlanjutan itu adalah akuntansi yang tidak hanya berfokus pada sisi ekonomi saja, tapi juga berfokus pada sosial dan lingkungan. Nah, ketika Tiang dan Pak Komang, Pak Direktur bekerja sama, begitu kolaborasi antara akademisi dengan manajemen BUMDesa dengan pemerintah desa, kita mendapat sesuatu yang menarik di Bengkale bahwa ternyata manajemen BUMDesa ini sudah punya komitmen tinggi begitu. Untuk tidak hanya berfokus pada laba, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat dan juga menjaga lingkungan di desa. Seperti kita tahu kan, masyarakat di Bengkale ini kan juga ada warga pondok ya, yang bagaimana dengan Pak Direktur dia melakukan literasi keuangan ya, meminjam uang gitu, dana, tapi juga diberikan edukasi terkait bagaimana proses misalkan menyelesaikan utangnya dan seterusnya. Jadi kan ini bukan hanya fungsi ekonomi saja, tapi ada fungsi pembelajaran di sana, ada fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga kehadiran BUMDes itu tidak serta-merta untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga bagaimana mengajarkan masyarakat agar melek dengan keuangan. BUMDesa Bengkale saat ini mengelola sejumlah unit usaha, antara lain simpan pinjam, pertokoan, penyediaan air minum, jasa kredit barang elektronik dan kendaraan, serta unit pengelolaan sampah. Unit pengelolaan sampah menjadi sorotan karena tidak hanya menjaga kebersihan desa, tetapi juga menghasilkan pupuk organik yang bisa menjadi sumber pendapatan baru. Selain itu, pengabdian ini juga memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami pengelolaan uang secara bijak. Direktur BUMDesa Bengkale, Komang Agus Ariante, menyatakan kehadiran Undiksa sangat membantu dalam optimalisasi badan usahanya. Bahkan kontribusi tersebut menjadi salah satu yang mengantarkan BUMDesa Bengkale menyandang status badan hukum. Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan BUMDesa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses pinjaman, membeli barang elektronik atau kendaraan secara kredit, mendapatkan air bersih langsung ke rumah, hingga memanfaatkan layanan pengelolaan sampah yang sebelumnya dibuang ke sungai atau dibakar. BUMDesa Bengkale kini tengah merencanakan unit usaha baru berupa peternakan ayam petelur. Dalam pengembangannya, aspek pengelolaan limbah dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian. Pengabdian yang dilakukan ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs desa yang tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Dampaknya sekarang sangat bagus karena udah diajarin itu pembukuan yang bagus. Jadi kita bisa lebih transparan ke masyarakat, ke pemerintah desa juga kita lebih transparan karena udah dicek sebenarnya, karena gampang lah karena dilihatnya udah gampang. Universitas Pendidikan Ganesha melalui para akademisinya menunjukkan bahwa sinergi kampus dan desa mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.
Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh